Assalamualaikum para kawan-kawan metalurgi pyrosis ya. Sekarang coba kita bahas mengenai kelarutan karbon dalam logam cair ya, atau juga bisa kita katakan kelarutan C pada temperatur tinggi. Ini perlu kita ketahui seberapa banyak C yang dapat masuk ke dalam logam cair ketika kita melakukan peleburan baik baja ataupun besi cor di dalam crucible yang mengandung grafit. Katakanlah ini proses peleburan, bisa saja ini tungkunya tungku induksi, bisa saja ya. Tapi yang jelas bahwa di sini kita menggunakan suatu crucible ya, crucible grafit tebal, katakanlah memiliki tebal grafit itu sebesar delta. Ini delta ini sekitar berapa nih? 3 kali 10 pangkat minus 3 cm. Kemudian ada diameter crucible ini, diameter dalam sebesar 4 cm. Dan tinggi logam cairnya adalah H. Nah, ketika kita melakukan peleburan, baik baja ataupun besi cor, maka tidak menutup kemungkinan karbon yang ada di dalam crucible ini akan berdifusi masuk ke dalam logam cair. Apabila kita memiliki kasus seperti ini, katakanlah contohlah, volume besi cair yang kita lebur adalah sekitar 50 cm kubik. Artinya ini skala lab ya, kecil sekali ya. Kemudian temperatur yang kita gunakan adalah sekitar 1550 derajat Celcius. Dan kelarutan C di dalam besi maksimum adalah 5,3%. Yaitu ini kelarutan dalam temperatur ini. Koefisien difusivitas karbon dalam besi dilambangkan dengan D adalah 6 kali 10 pangkat minus 5 cm persegi per detik. Tebal lapisan dinding grafit ini 3 kali 10 pangkat minus 3 cm. Nah, kita diminta menentukan persamaan antara konsentrasi karbon terhadap waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga diminta gambar kecepatan kelarutan C terhadap waktu. Jadi diminta grafiknya ini, grafik kelarutan C ke dalam logam cair terhadap waktu. Ya. Ini bisa kita selesaikan dengan pemahaman kita mengenai hukum Fick pertama. Katakanlah kita ingat bahwa hukum Fick pertama adalah J. J ini adalah flux. Flux sama dengan min D, dC per dx. Jadi di sini adalah flux sama dengan min koefisien difusivitas kali perubahan konsentrasi per jarak. Tapi kita ingat juga yang namanya flux itu adalah jumlah partikel per satuan luas dikali waktu. Coba nanti cek lagi di video saya mengenai hukum Fick pertama ya. Ini bisa kita jumpai di video tersebut. Nah, kombinasi persamaan 1 dan 1A itu akan menghasilkan Q per A kali T sama dengan min D dC per dx. Yang perlu kita ingat, di sini adalah perubahan konsentrasi. Artinya apa ini dC ini? Ini artinya perubahan konsentrasi karbon yang terjadi di dalam logam cair. Kemudian dx ini menunjukkan tebal dari lapisan dinding tersebut, lapisan dinding grafit tersebut. Nah ini. dC yaitu merupakan perubahan konsentrasi karbon di dalam logam cair. Kita bisa katakan bahwa dC itu akan sama dengan Ns min N. Nah, di mana Ns itu adalah konsentrasi karbon maksimum
yang dapat dikandung di dalam logam cair, sedangkan N adalah konsentrasi karbon pada saat kita tinjau pada waktu tertentu. Oke, kita lanjutkan. Artinya, persamaan ini dapat kita ubah menjadi Q per AT sama dengan min D per delta dikali NS min N. Nah, deltanya ini, dx ini. Ya. Atau kita mau tahu berapa jumlah partikel yang ada, Q, katakanlah ini jumlah partikel Q, ya. A ini adalah luas dan T adalah waktu. Jadi Q sama dengan min D, koefisien difusivitas, dibagi dengan tebal lapisan dikali A. Ini tinggal kita naikkan ke sana, kita pindahkan ke sana. Ya. Dikali dengan NS min N dikali T. Pindahkan aja ini semua ke ruas kanan. Maka kita dapat persamaan 2. Kita ingat definisi yang namanya konsentrasi, itu bisa saja kita definisikan sebagai jumlah partikel per satuan volume. Partikel adalah Q. Ya, ini. Kalau saya bagi dengan volume, maka ini akan menjadi konsentrasi. Kalau ruas kiri dibagi dengan volume, tentunya ruas kanan pun harus kita bagi dengan volume. Maka di sini bisa persamaan 2 dapat kita ubah menjadi Q per V. V ini adalah volume. Sama dengan min D per delta per A dibagi volume. Dikali ini NS min N. Dikali dengan T. Nah, Q per V tadi kita katakan sebagai suatu konsentrasi, maka bisa kita tulis N sama dengan min D per delta dikali A per volume dikali NS min N dikali dengan T. Katakanlah ini menjadi persamaan 3. Dan yang perlu kita ingat juga, ya, bahwa konsentrasi karbon di dalam logam cair itu akan berubah dengan seiring berjalannya waktu peleburan yang kita lakukan. Perubahan tersebut terjadi karena memang ada difusi karbon yang berada di yang berada di crucible ini, ya, berdifusi masuk ke dalam logam cair. Nah, karena adanya difusi atom C dari crucible grafit persatuan volume, maka persamaan 3 ini dapat kita bentuk menjadi suatu persamaan diferensial. Karena ini berubah, jadi kita tulis saja dN. Kemudian waktu yang kita tinjau, karena sasaran kita memang tentukan persamaan antara konsentrasi terhadap waktu. Jadi yang diminta adalah perubahan konsentrasi dan waktu. Maka waktu pun ini kita ubah. Jadi rumus 3 akan berubah menjadi dN sama dengan min D per delta kali A per V kali NS min N kali dt. Nah, kalau konsentrasi karbon pada saat awal di dalam logam cair itu kita sebut sebagai Na, dan konsentrasi akhir karbon yang terdapat di dalam logam cair setelah waktu tertentu kita sebut sebagai N, maka kita mendapat batas-batas integralnya di sini. Kalau persamaan 4 ini kita integralkan, kita akan mendapat seperti ini. Taruhlah, ini akan berubah. Ini sebenarnya bisa saja kita tulis menjadi dN per NS min N sama dengan min D per delta A per V dikali dt. Nah, sebenarnya bisa kita ubah seperti ini. Nah, karena kita tahu tadi batas integral, kalau kita lakukan integrasi, ini seperti ini jadinya. Jadi, integral dN per NS min N dengan batas integral Na, ini konsentrasi awal yang karbon awal yang ada di dalam logam cair, dan ini konsentrasi karbon setelah proses peleburan. Ya.
kemudian sama dengan min D per delta A per V dengan batas integral dari waktu T0 sampai dengan T tertentu yang mau kita tinjau dari dt. Maka hasil integral dn per n min s itu adalah menjadi ln ns min n. Sedangkan integral ini yang ruas kanan akan menjadi min d per delta a per v kali t dengan batas integral 0 sampai dengan t. Dan ini batas integralnya adalah na sampai dengan n. Kenapa ini tidak berubah? Ini karena konstanta. Dalam proses integrasi ini tidak menyebabkan perubahan. Jadi tetap saja konstanta itu kita masukkan. Maka ketika kita masukkan batas-batas integralnya, kita akan menghasilkan ln ns min n per ns min na. Ya. Kemudian min d per delta a per v dikali dengan t. Oke. Nah, persamaan ini bisa juga kita tulis. Kalau kita ingin menghilangkan ln-nya, maka kita jadikan ns min n per ns min na kali eksponen pangkat min d per delta dikali a per v dikali dengan t. Katakanlah ini persamaan 5. Nah, jadi kita harus ingat lagi pelajaran integral. Nah, selanjutnya konsentrasi N itu sebenarnya dengan memiliki satuan gram per centimeter kubik. Nah, ini bisa kita ubah nih konsentrasi N ini, yaitu dengan cara menggantinya menjadi persen berat dan massa jenis. Konsentrasi ini bisa kita ubah, yaitu dengan rumus N sama dengan C dikali rho ini adalah massa jenis dibagi 100. Maka kalau rumus ini kita substitusikan ke dalam sini saja, kita lihat ini saja, yang ini jangan diperhatikan dulu, yang ruas kanan. Jadi yang kita perhatikan adalah ns min n per ns min na. Nah, ini ruas kirinya bisa kita ubah menjadi ns min n sama dengan ns min a, cs dikali rho s per 100 diambil c dikali rho per 100 dibagi dengan cs dikali rho s per 100 diambil ca dikali rho a per 100. Ini per 100 ini bisa hilang semua. Maka kita dapat cs kali rho s min c dikali rho dibagi dengan cs rho s min ca kali rho a. Sebenarnya dengan temperatur 1550, rho ini memiliki perubahan yang sangat kecil sekali. Maka bisa kita anggap bahwa rho tidak mengalami perubahan pada temperatur peleburan yang kita lakukan. Kalau kita mengasumsikan rho ini tidak berubah, kalau toh ada perubahan sangat kecil sehingga dapat kita abaikan, maka persamaan 6 dapat kita tulis menjadi nanti kita lanjutkan karena ini tidak ada tempat untuk menulis ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya tadi ya. Tadi kita sudah sampai di persamaan 6, di mana bahwa massa jenis ini ya relatif tidak berubah. Kalau toh ada perubahan sangat kecil sehingga bisa kita abaikan. Maka persamaan 6 akan berubah menjadi persamaan 6A, yaitu CS min C sama dengan CS min CA. Jika persamaan 6A ini kita substitusikan ke persamaan 6, maka kita bisa menghasilkan satu persamaan lagi, yaitu NS min N per NS min NA itu akan sama dengan ini. CS min C per CS min CA. Ya, ini akan menjadi persamaan 7. Dan andai kata persamaan 7 ini kita substitusikan ke persamaan 5, maka kita lihat bahwa NS min N ya, ini adalah NS min N per NS min NA itu sama dengan
eksponen pangkat min D per delta A per V dikali dengan T. Maka kita dapatkan bahwa CS min C per CS min CA sama dengan eksponen pangkat min D per delta A per V dikali dengan T. Dapatlah kita persamaan 8. Untuk menyederhanakan perhitungan, maka dapat kita ambil katakanlah asumsi bahwa kandungan karbon awal di dalam logam cair kita asumsikan menjadi 0. Tuh, sehingga kita dapat Ca di sini akan menjadi 0. Maka persamaan 8 dapat kita tulis menjadi CS min C per CS. Ya, sama dengan eksponen pangkat min D per delta A per V kali T. Atau menjadi 1 min C per CS. Ya, ini kan bisa kita ubah kan? Ini sebenarnya bisa saja kita ubah persamaan ini. Ini kan bisa saja kita tulis menjadi CS per CS min C per CS sama dengan E min D per delta A per V kali T. Ini adalah 1. Ya. Jadi 1 min C per CS sama dengan E min D per delta A per V kali T. Atau kita ubah lagi menjadi C per CS sama dengan 1 min eksponen pangkat D per delta A per V kali T. Karena yang ditanya adalah persamaan antara konsentrasi C terhadap waktu, maka dari sini kita bisa dapat bahwa C ini sama dengan CS ya, dikali 1 min eksponen pangkat min D per delta A per V kali T. Inilah persamaan 9 yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan antara konsentrasi dan waktu. Baik, kita lanjutkan ya. Maklum karena whiteboardnya kecil. Ya. Setelah kita dapat persamaan konsentrasi karbon terhadap waktu, maka kita coba hitung nilai-nilainya. Jadi volume logam cair itu dapat kita hitung menjadi 1/4 V ini ya, V dikali diameternya kuadrat ini dikali dengan tinggi logam cair H. Maka dari sini kita dapat bahwa hanya adalah 3,979 cm. Ini tinggi logam cairnya. Kemudian kita juga hitung kelilingnya. Kenapa? Karena kita harus tahu seberapa luas bidang kontak antara logam cair dengan dinding crucible ini. Ya, makanya kita butuh menghitung keliling dulu. Jadi kelilingnya adalah V kali diameter, yaitu hasilnya 12,566 cm. Luas crucible yang kontak dengan logam cair ini dari sini nih. Nah, ya, 3 dimensi ya. Terus berputar dulu. Ini dapat kita hitung. Yang pertama itu adalah selubungnya saja ini. Kemudian bagian bawahnya alasnya juga kontak. Selubungnya kalau kita buka itu menjadi segi 4 kan ya. Luasnya adalah keliling ini dikali dengan tinggi. Nah, yaitu sebesar 50, sekian centimeter persegi. Sedangkan luas alasnya adalah 1/4 Pi kali diameter kuadrat, hasilnya adalah 12,566. Nah, luas total bidang kontak antara logam cair dengan crucible kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah 62,566 cm persegi. Nah, data-data ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan 9 untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Jadi kita tahu bahwa CS adalah kelarutan karbon maksimum di dalam
logam cair pada temperatur 1550. Ya. Kita tulis 5,3 dikali 1 min eksponen pangkat D, koefisien difusivitasnya 6 kali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan delta yang merupakan tebal lapisan dinding, yaitu besarnya 3 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian dikali lagi dengan A, luas total, luas bidang kontak, yaitu 62,566 dibagi dengan volume. Volume logam cair adalah 50. Maka kalau ini kita hitung, kita akan menghasilkan persamaan C sama dengan 5,3 kali 1 min eksponen pangkat minus 0,025 T. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan berapa banyak kandungan karbon yang dapat larut dari dinding crucible ke logam cair setelah waktu peleburan tertentu. Nanti kita buat grafiknya dari persamaan ini, sehingga kita dapat menentukan kecepatan kelarutan C terhadap waktu. Oke, kita lanjutkan nanti. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kelarutan karbon dalam logam cair. Ya. Sekarang kita coba jawab soal nomor B, yaitu kita diminta menggambar kecepatan kelarutan C terhadap waktu. Nah, sebelumnya kita sudah menghasilkan persamaan yang menghubungkan antara konsentrasi karbon yang larut di dalam logam cair terhadap waktu, yaitu sebesar C sama dengan 5,3 kali 1 min E pangkat minus 0,025 T. Nah, kalau kita masukkan beberapa nilai T yang kita pilih, ya, T ini adalah waktu peleburan, ya. Pertama dari 0 detik, kemudian 50, 100, 150, dan 200. Maka, jika nilai T kita substitusikan pada rumus ini, maka kita akan menghasilkan untuk waktu 0 detik, sebelumnya kita sudah menganggap bahwa kelarutan C pada awalnya di dalam logam cair adalah 0. Maka kita tulis saja di sini 0. Nah, untuk waktu 50 detik, kita akan menghasilkan konsentrasi karbon di dalam logam cair sebesar 3,78155. Begitu juga yang 100, 150, dan juga 200 detik, yaitu sebesar 5,2643. Untuk mendapatkan gambar grafik kecepatan kelarutan C terhadap waktu, maka kita tinggal plot saja ini ke dalam bentuk grafik. Perhitungan bisa dilakukan secara manual atau juga dengan menggunakan software yang sederhana. Katakanlah kita menggunakan Excel. Nah, setelah itu kita plot angka-angka ini. Dari 0 di sini. Kemudian untuk 50 detik, yaitu sebesar 3,78155. 100 detik ini. Kemudian 150 detik ini. Dan 200 detik adalah 5,2643. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan titik-titik ini. Dihasilkanlah yang kita sebut sebagai grafik kecepatan kelarutan C terhadap waktu. Di sini Anda bisa juga mencoba nanti, ya, cobalah kelarutan karbonnya itu bukan 5,3 maksimum di dalam logam cair. Ya, bisa kita ubah. Silakan aja nanti. Ya, temperatur bisa kita ubah, pasti kelarutan C maksimum dalam logam cair pun akan berubah. Coba aja sendiri sehingga kita bisa menentukan gambar kecepatan kelarutan C terhadap waktu.
Sampai di sini saja pembahasan kita mengenai kelarutan karbon dalam logam cair atau kelarutan karbon di dalam temperatur tinggi pada saat kita melebur logam di dalam tungku crucible yang terbuat dari grafit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.